Oke. Setiap Jumat malam kita hadir untuk memberikan perspektif ya Ria. Topik-topik terkini dan kali ini kita akan bicara hal yang sebenarnya kita nggak berani agak terbuka. Ya. Makanya kita undang Pak Laksamana di sini, Bos. Agak jauh juga temanya. Sama kita biasanya tiap minggu bahas koalisi terus. Koalisi sekali-sekali bahas Sambo. Iya, sekali-sekali Sambo. Ngikutin biar statistik kita nggak turun Pak Laksamana. Ini agak bahaya nih kalau sampai statistik turun nih kan. Kawan-kawan yang di belakang kamera itu yang terdampak kan. Iya, kita juga terdampak sih sebenarnya. Oke, Ri, kita akan bahas apa hari ini, Ri? Ya, kita ngebahas baru-baru ini agak rame diperbincangkan gitu ya. Tentang apakah ini ada konflik internal di tubuh TNI dan Angkatan Darat gitu. Kayak suatu penjelasan isu di masa lalu. Iya. Kita kayak baca Cornell papernya Ben Anderson kan. Iya. Akan tembak-tembakan, akan berujung macam-macam gitu. Nah, apalagi ini sudah terbuka dan difasilitasi ya atau diinisiasi oleh Komisi 1 DPR. Iya. Ada Bang Effendi Simbolon kemarin. Betul, membuka bahwa ada konflik, ada ketidakakuran. Padahal kalau kita pikir, misalnya kalau panglimanya dari angkatan A, kasat dengan kepala staf yang berbeda matra gitu, mungkin potensi konfliknya ada gitu ya. Ini kan sama-sama bro, CS nih harusnya kan sama-sama Angkatan Darat. Iya, gua kira itu konfliknya dipicu oleh YouTube channel yang ditinggalkan gitu. Ternyata YouTube channel yang lama engagementnya lebih tinggi. Iya benar. Karena Pak Andika udah membuat YouTube channel Angkatan Darat begitu populer ya. Iya, jadi YouTube itu kok enak banget Pak Dudung sekarang meneruskan subscriber yang udah banyak nih kan. Itu AdSense-nya kemana? Oke, Din, kita dengan siapa aja Din hari ini? Yang pertama kita akan perkenalkan dengan Takzim yang akan berbicara. Gue dari tadi ngobrol sama Mas Anton. Mas lu berani ngomong ini gak? Enggak, biar Laksamana aja bos. Yang tentra dia bos, ya kan? Gue ini belajar pertahanan, dosen di Unhan. Tapi kalau masalah tentra dia tentra bos. Iya makanya, tapi kan gue bilang juga tadi gue alas. Apa? Ini adalah satu dari sedikit bidang yang antara pemain dan komentatornya itu orang yang sama. Iya. Sudah ada Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman Ponto. Yang kemarin viral dengan kasus Sambo. Iya, mantan kepala Bais TNI. Iya. Jadi Pak gimana Pak? Ini Wasimik Pak. Ini bebas, kemarin Pak. Yang rame polisi yang viral TNI kemarin. Jadi Anda nggak dinilai cross the border Pak mengomentari polisi kemarin tuh. Coba kasih dulu tipis-tipis dong Pak. Jadi yang apa yang dikomentarin? Sambo kemarin Bapak ini kan tiba-tiba jadi viral karena yang membuka tabir yang membuat terangkuti apa di rumahnya baca, oh bener juga barang ini. Nah itu gara-gara Laksamana Sulaiman Ponto nih. Ya gara-gara bagaimana yang menarik perhatian saya waktu itu ya. Lagi tidur bangun, ajudan masuk rumah ditembak oleh ajudan. Wah ini kok aneh ya. Ajudan. Signifikan Pak. Ya. Ajudan tembak ajudan. Dengar lagi begitu itu lihat televisi. Wah tembak menembak antar ajudan. 7 peluru ditembakkan tidak ada yang kena. 4 yang masuk. Tambah bingung lagi. Saya panggil itu ajudan saya dulu, Marinir. Sini coba kamu peragakan sama saya. Bagaimana tembak menembak. 7 peluru itu ditembak tidak masuk, 4 masuk. Kalau tembak menembak artinya gantian apa terus-terusan itu. Ada berapa di magasin? Di magasin ada 17. Lah berarti nggak habis. Iya nggak habis. Lalu gimana kok 7 ini dia berhenti. 4 ini berhenti. Coba peragakan. Susah ini diperagakan, tidak mungkin katanya. Artinya nggak masuk logika. Akhirnya nggak masuk di logika. Jarak 3 meter ditembak dengan apalagi pistol raja-raja kan itu akurasinya sangat tinggi. Tapi kok nggak ada yang kena? Ini sudah pasti tidak mungkin. Nah itu. Viral lah Sulaiman Ponto nih kan. Jadi kalau sudah pistol raja-raja tidak ada yang kena, yang nembak, tapi 4 masuk. Lalu yang masuk itu katanya tembakan dari penembak ahli.
Lah biasanya kalau di militer ahli tembak itu sudah dibilang 1 peluru 1 kepala. Oke. Jadi kena 1 jatuh. Jadi kalau ada 4, wah ini marah ini orang ini sampai depan. Kan itu. Jadi dari situ sudah kelihatan. Nah ini sudah pasti ada ketidakberesan. Iya, akhirnya viral pula nih Soleman Ponto kan ya dengan itu. Oke, sambil kita dibenerin ya Kevin apa namanya koneksi dan ininya nih untuk teman-teman, sudah ada banyak teman-teman wartawan yang ada di Zoom Pak Soleman. Ya, dibuka dulu tuh, Bro. Ya. Iya. Suaranya belum lu buka tuh. Iya. Oke, maaf tadi agak tersendat kawan-kawan. Iya, karena di samping markas polisi ini, Pak. Jadi pas Bapak ngomongin Glock, pistol raja-raja ini langsung down ini. Jokes lu agak bahaya tuh. Iya. Oke, yang kedua. Siapa lagi narasumber? Ini kan judulnya ini soliditas TNI jelang tahun politik. Seorang aktivis, pemikir, dan intelektual. Dan juga pengusaha agribisnis. Nah itu yang paling penting. Sekarang ini ngerti beras-berasan per kilo ini organik yang mana yang kita glukosanya rendah. Kita kan hubungannya sama soliditas TNI, kita undang Bang Re untuk ngomongin food estate hari ini. Iya. Re Rangkuti. Kasih dulu. Salam-salam tipis. Iya. Yo, selamat malam. Nah, gimana Bang? Ya beginilah. Oke, di sebelah gue ini pengawat militer yang tadi. Banyak sekali pengetahuannya, Bos. Tapi nggak berani dia, Bos, terlalu banyak ngomong karena apa namanya? Ini persoalan-persoalan tentara ini. Oke, kita akan panggil dan perkenalkan Mas Anton Aliabas, pengamat militer. Halo, Mas. Ya, selamat malam. Gimana satu forum lagi sama Laksamana Soleman Ponto nih? Anda pasti punya kesan-kesan kan? Iya. Saya bilang tadi awal, saya ketika Pak Andika mau dilantik satu forum sama Pak Ponto. Nah, kali ini ketika ada tentang Pak Andika lagi satu forum lagi sama gitu ya. Jadi memang spesialis Andika Anda berdua sama Pak Ponto ya. Oke, untuk mengawali informasi, apakah Ari gimana Ari? Apakah Pak Slamet, kita juga sudah kehadiran ya sebenarnya anggota Komisi 1 DPR ada Pak Slamet. Ya, Slamet Aryadi sama Pak Bobby. Pak Bobby nanti nyusul ke sini lagi di perjalanan. Ya, boleh dipin dulu Pak Kevin, ya, Pak Slametnya. Udah ada Pak Slamet, kalau belum ada kita itu belum. Mana? Okay. Nah, yang tidak berbicara boleh di ini ya, di mute ya, Pak Kevin ya. Ya, Pak Kevin memang top ini Pak Kevin. Bukannya Pak Pablo di sini. Oke. Langsung aja kita mulai dulu, Ini yang menjadi pemantik diskusi kali ini adalah kok tiba-tiba kita pikir tentara ini solid, kan masalah yang nggak solid kan yang sebelah nih ya kan. Ada bilang perang jenderal ya kan, internal kompetisi gitu kan Mas Anton, ya nggak? Gosip-gosip di warung kopinya. Kok tiba-tiba muncul dari DPR ada ketidaksolidan gitu. Kompakan seperti itu. Nah, wow, dia ya. Oke. Enggak ini wajah lu ini masuk sini. Kamera ada banyak. Iya, kan? Tenang ya. Tenang. Takutnya orang mengira nih ada apa hari tiba-tiba nih. Begitu nggak mau kelihatan. Oke, kita saksikan dulu apa yang dikatakan oleh anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon yang dikatakan di forum Komisi 1. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI. Saya minta pimpinan, kita jalan terus dengan urusan RKA. Kalau perlu langsung kita setujui. Tapi khusus isu-isu aktual, bukan hanya mutilasi. Adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua yang menjadi tersangka Brigjen I yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan di tubuh TNI? Saya kira saya usul malam ini juga kita rapat ya, terbuka, jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman.
Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak kasat pun gagal masuk akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak kasat kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Ini kita harus tegas, Pak. Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini. Kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak. Tidak ada diskresi. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke kasat begitu terus? Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan, Pak? Kenapa kalian yang ego begitu? 450.000 tuh tentara, bapak saya pun tentara. Kalian sudah menikmati amanah kok nggak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan semuanya. Pak Effendi. Enggak, ini serius, agar ini semua kita jangan menganggap isu ini isu sederhana. Pak Soleman, ini apa yang Anda lihat Pak dari tiba-tiba ada pengakuan, ada fakta yang dibuka bahwa ada ketidakakuran antara Panglima dengan Kasat, ketidakakuran, persaingan, sampai bawa-bawa anaknya Pak Kasat. Nah, gimana Pak? Contoh. Itu akibat dari kita melihat dengan pakai kacamata kita sendiri. Jadi Pak Effendi Simbolon dengan budaya politik yang ada di DPR melihat pergaulan budaya yang ada di dalam TNI. Ya enggak ketemu. Di TNI pun punya budaya sendiri yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain, yang hanya tahu TNI. Jadi kalau dibilang ada konflik, kok tidak ada konflik di TNI. TNI solid sampai hari ini solid. Kalau ada tonjok-tonjokan, ya kalau tidak tonjok-tonjokan bukan tentara namanya. Itulah bedanya antara sipil dan militer. Maksimum kalau terjadi militer itu, tonjok-tonjokan, atasan punya hak untuk menempeling bawahannya berupa tindakan disiplin, berupa tindakan fisik. Dan itu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Jangan lupa undang-undang memberikan kewenangan bagi atasan untuk mengambil tindakan disiplin kepada bawahannya, termasuk tindakan fisik. Ya ini tidak terjadi di militer, di sipil kan. Kalau di sipil ada Human tindakan rights itu. fisik bisa jadi penganiayaan. Kena pasal Kena tuh Pak. pasal. Ya? Jadi untuk tindakan fisik saja itu adalah kewenangan atasan, apalagi cuma omel-omelan. Jadi biasa itu, bukan hal yang luar biasa. Iya. Yang luar biasa itu kalau sudah diam-diaman. Nah, ini yang bahaya. Emang Pernah ada terjadi Pak? Lah kalau sudah, lah itu belum terjadi memang. Kalau sudah diam-diaman nanti sudah ada rahasia antara A dan B kan. Nah, ini bahaya ini. Oh, justru di militer itu Nah, ya ada itu. sesuatu yang disembunyikan yang justru lebih itu yang bahaya. berbahaya itu. Tapi kalau dia masih ribut sana ketemu ini masih hahaha, itu biasa itu. Itu bagus malah. Jadi kita tahu, oh dia ribut gara-gara ini. Ya udah. Nanti ada yang seniornya yang lain nanti akan kasih tahu, jangan ngapain ribut itu. Cari aja lah jalan lain. Banyak jalan menuju ke Roma kan. Iya. Tapi masa disepelekan begitu aja sih Pak? Maksudku ini kan dua institusi, dua komandan tertinggi di institusi militer kita. Dibuka bahwa ada keributan dan ada persaingan dan ada ketidakcocokan yang semakin ketara. Katanya kalau Panglima ada, Kasat nggak ada. Kalau ada Kasat, Panglima nggak ada. Ini kan harusnya ya sesama kita ini ya kita selesaikan sesama aja gitu Pak. Ya. Ini kok kenapa harus barang diselesaikan dengan cara-cara begini. militeristik ya, ini ya. dengan cara peradatan militer ini kan? Itulah yang saya bilang tadi. Kalau saya ada harus ada, itu kan budaya politik.
Budaya militer tidak harus saya ada lalu ada. Yang penting dia sudah laporan. Kan kita enggak tahu dia laporan enggak. Pak, saya enggak hadir karena saya akan melihat meninjau ini. Ya udah. Kalau harus hadir itu selalu dibilang, undangan saya tidak boleh diwakilkan ya. Nah, apel luar biasa. Pasti judul apel hadir semua. Tapi kalau hanya undangan kunjungan, undangan kemana itu tidak harus hadir. Jadi jangan dilihat kalau nggak hadir, ada konflik, ya enggak lah. Bukan begitu. Motifnya apa kemudian anggota Komisi 1 Pak Effendi? Effendi Simbolon ini bukan anggota kacangan yang baru tahun ini jadi anggota DPR ini. Ya bukan. Ini all crack politician. Iya. Nah, Di Komisi 1 udah mungkin sejak reformasi udah di Komisi 1 beliau ini. Betul kan beliau bilang dari Pak Hadi begini, dari Pak ini begitu. Ya kan benar, berarti terbukti konflik itu ada terus kan? Dari Pak Gatot kepada ini ada, Pak Hadi ke sini ada. Oh berarti memang Ini Panglima ada. sama KSAD ini atau Kan ini biasa aja berarti ya Pak? Itu biasa karena mereka ada di pucuk pimpinan, jadi kelihatan. Tapi di tengah-tengah ini kan juga banyak ada. Iya. Contoh paling bagus contoh misalkan penempatan Pangdam. Pasti Panglima kalau ini juga sama, oke akur. Kalau B, sialan kenapa ini enggak B ini? Mulai nanti ini tergantung dari orang dua ini. Apakah orang dua ini suka rame atau ada yang dipendam dalam hati? Kalau Pak Dudung suka menyanyi kan, jadi suka menyanyi kan. Gimana lagunya? Kan begitu. Pak Camat ngopi. Tapi ya bagus selama dia Penonton masih jutaan bos. seperti itu kita tahu sampai situ dan kita bisa mengukur. Dan yang jelas masing-masing perwira itu sudah tahu ukurannya, takarannya di mana dia berhenti. Sudah pasti itu. Karena undang-undang memberikan kewenangan kepada Panglima TNI sebagai ankum yang tertinggi. Ankum tuh apa, Pak? Atasan yang berhak menghukum Oh. yang tertinggi. Itu undang-undang. Jadi kalau kita agak istilah ankum iya ya. mantap juga kalau kita sama anak buahnya. Kamu tahu ankum kamu? Ya, Bang Rey bisa nih ke sehingga petani-petani. yang bawa ini walaupun ada dongkol-dongkolnya, ya udah mengalah. Ya karena itu undang-undang. Dan memang dalam budaya militer itu senior can do no wrong. Nah itu. Dan itu kewenangan itu diberikan oleh undang-undang. Bukan diatur oleh organisasi itu. Tapi undang-undang, baca undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang disiplin militer. Tapi ini kan kaitannya sama publik nih Did ya. Di mana ini jelang tahun politik, Iya. Panglima disebut sebagai salah satu tokoh politik yang akan bertarung. Sudah dicapreskan Ya, kan? Sudah dicapres. jadi baca pres Ya, lah ya. disebutkan gitu dengan tampak di luar ketidakharmonisan tampak ya Pak ya, kalau kata Pak Ponto tadi bagus ya gitu kan Pak, kalau kelihatan itu berarti mereka terbuka gitu. Nah ini gimana ya publik memahaminya, wah ini bahaya nih Ya, karena aku ini kasih tahu sekarang. jalan tahun politik gitu. Makanya aku kasih tahu sekarang kan. Kalau melihat itu jangan melihat dengan kacamata orang sipil. Maka aku kasih tahu kacamata apa yang dipakai. Ya pakailah kacamata yang orang militer itu. Bahwa konflik itu adalah hal yang biasa. Beda pendapat itu adalah kawan berpikir. Yang membuat dia akan semakin tajam berpikir nanti kalau ada begini besok seperti apa. Itu terus, terlatih terus. Jadi kalau sudah diam-diaman, nah itu yang bahaya. Ini kawan satu kok diam-diam, jangan-jangan sudah bawa Iya. Glock lagi kan. Iya, Nah, bahaya nah juga. itu, masih bagus Glock. Iya. Nggak, Dia tapi, bawa granat, iya. nah, kan kacau. Iya. Tapi kalau masih ribut-ribut, tahulah sudah Iya. begitu. Pak Ponto kalau Biasa melihat itu. Pak Ponto kalau melihat aksinya Bang Effendi ini gimana? Ini kan lagi-lagi pertanyaanku belum dijawab nih. Beliau ini kan senior. Dan Iya. mereka udah tahu betul kalau tadi Pak Ponto bilang ya udah tahu kan. Nah, tapi dulu kan nggak pernah dibuka. Nah, karena aku bukan orang DPR, jadi enggak tahu budaya DPR kenapa jadi Oh iya, begitu. betul juga. Itu. Nah Kan ini orang militer. ini karena udah ada orang DPR nih Dit, itu ya dia. kan. Udah ada ya Ah. Pak Slamet ya. Mas Laman Aryadi udah bergabung dengan kita lewat Zoom. Ya silakan Mas. Ini kata senior kita tadi ex Kabin ya Kabais ya Pak Laksamana Muda Sulaiman Ponto itu bilang saya nggak ngerti budaya di DPR. Kalau di militer ya senior has no wrong gitu. Can do no Can wrong. do no wrong. Ya can do no wrong. Sorry. Nih ya itu. Jadi di DPR sendiri gimana budayanya? Nah dengan
apa kemarin tuh Bang Effendi Simbolon kemarin agak mengejutkan publik. Jangan-jangan tahun politik ini angkatan bersenjata kita, TNI kita lagi tidak harmonis nih dari apa yang disampaikan oleh Bang Effendi kemarin. Masalahnya kalau sipil-sipil kayak kita atau Bang Rey ini tidak harmonis itu Ya, bagian dari udah biasa. Ini tidak harmonis dan bawa senjata ini kan bahaya. Iya, kalau kita kan sipil-sipil ini tidak harmonis itu bagian dari mata pencarian kadang-kadang. Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih Bang. Kami dari Komisi 1 sebetulnya menyikapi keterkaitan dengan adanya disharmonisasi antara Panglima TNI dengan Kasat Dudung ini memang kemarin sempat viral dan ramai di internal komisi kami. Sebetulnya itu dipicu karena ketidakhadirannya Bapak Kasat, Bapak Dudung dalam hal pembahasan anggaran untuk tahun 2023. Kan tapi memang dikejutkan dengan adanya komentar ataupun pernyataan dari Bapak Effendi Simbolon memang mengejutkan kita juga. Sebetulnya berkaitan dengan hal yang mungkin kita anggap bahwa Panglima TNI dengan Kasat Dudung ini ada disharmonisasi. Bagi kami di Komisi 1 khususnya di internal kami masih mencari tahu sebetulnya. Cuma memang kemarin langsung main tembak saja oleh Bang Effendi Simbolon begitu. Sebetulnya memang pada rapat-rapat sebelumnya khususnya Bapak Kasat Dudung ini sempat hadir dalam hal kaitan-kaitan dengan isu-isu aktual yang berkaitan dengan dinamika yang terjadi. Sehingga kemarin memang kita ingin membahas tentang adanya aksi kemanusiaan yang terjadi di Papua yang mutilasi terhadap 4 warga sipil yang terjadi di Papua, sehingga kita ingin mendengarkan secara langsung dari Bapak Kasat Dudung. Sehingga disitulah muncul ada dugaan disharmonisasi. Namun kami sudah melakukan klarifikasi dengan Bapak Kasat. Halo. Sinyal ini karena hujan nih Pak Bonto. Lagi di dapil beliau ini Pak, ya kan? Di Madura, Mas Slamet. Itu dengan Panglima memang yang Bapak Laksmana kata itu. Iya. Sinyalnya ini nggak kuat Bang di dapil ini. Iya, lanjut aja Mas, nggak apa-apa Mas. Jadi secara kacamata politik memang betul-betul berbeda dalam dunia militer dengan dunia politik memang sangat berbeda karena kami hanya ingin betul-betul mengawasi bagaimana jalannya roda kepemimpinan di bawah Bapak Panglima TNI Bapak Andika dengan Bapak Dudung ini betul-betul harmonis. Apalagi di tahun 2022 ini banyak hal yang mencuat dengan banyaknya aksi-aksi kemanusiaan yang menimpa di tubuh TNI khususnya dengan keterlibatan 6 anggota TNI yang dilakukan mutilasi. Tentunya hari ini kami sudah memberikan warning kepada Panglima TNI khususnya kepada Bapak Kasat Dudung kalau memang itu indikasi disharmonisasi itu betul-betul tidak terjadi, kita harapkan untuk menjadi evaluasi bagi kita bersama bagaimana keberadaan TNI, Panglima TNI dengan Kasat Dudung bukan hanya di Kasat ataupun di Kasal, di Kasau. Ini kita harapkan mampu membangun sinergi dan komunikasi yang lebih baik karena TNI ini merupakan jantung bagaimana Indonesia ini betul-betul kuat dalam dunia militer. Oke. Jadi versi kami mungkin kalau versi Bapak Effendi Simbolon memang berbeda. Akan tapi kita memaknai bahwa ketidakhadiran Bapak Kasat kemarin memang beliau lagi melakukan infeksi di untuk persiapan di unit di daerah Papua. Yang alasannya memang sangat jelas begitu. Oke, thank you Pak Mas Slamet. Atau mau tanggapan dulu? Ya, Pak Laksmana. Jadi memang seperti tadi kan yang mau dicari Pak Dudung kok nggak ada. Pak Dudung nggak ada. Lah kalau Pak Dudung nggak ada ya udah nggak usah diomongkan yang itu. Kalau yang mau dimarahin itu Pak Dudung, kok yang dimarahin jadinya sepertinya kan Panglima yang dimarahin. Ya salah alamat saya bilang kalau marahin Panglima. Akibatnya apa nanti? Coba lihat itu. Sekarang kan sudah mulai ada di YouTube itu yang menuntut supaya Pak Effendi Simbolon meminta maaf karena seakan-akan ini yang bawa ini seakan-akan kan Panglima ini dipermalukan.
Jangan melihat. Menurut Anda dipermalukan apa enggak? Kalau saya sih bisa memahami, tapi jangan lupa. Enggak, menurut Anda cara Pak Effendi ini mempermalukan Panglima atau masih dalam Lah, taraf yang oke aja? Kalau saya melihat kalau saya di saat itu, kalau saya melihat ini sudah bisa belok sedikit itu sudah panas Panglima itu. Karena cara penyampaiannya itu tidak pas kalau saya melihat. Karena apapun Panglima itu pemegang kekuasaan tertinggi di militer dan dia diangkat oleh undang-undang. Jadi kesamaan apa namanya ya? Di dalam kita kan diundang berdialog. Jadi samalah. Jadi ada tata cara untuk bagaimana bertanya. Tapi tidak masuk sampai jauh. Kalau menurut saya itu sudah kejauhan masuk. Nah, seperti intelijen ya. Pak boleh kasih dekat sedikit, Pak. Saya melihat kacamata intelijen. Intelijen selalu melihat dari kata fact, opini, or guess. Kalau itu fact, oke. Kita bicara yang betul. Fact itu apa? Saya melihat, Bapak melihat, semua melihat. Tapi kalau itu hanya opini, itu berbahaya. Itu akan membuat orang lain itu akan marah. Anak buah akan marah, yang lain ada kalanya. Iya. Kan itu. Jadi memang kalau melihat kemarin, menurut saya ini tata cara di dalam kita beraudiensi ini perlu diatur lah. Jangan sampai ada yang merasa lebih tinggi daripada yang diundang. Lah kalau tanya yang benar, tanya yang kita orang timur punya tata cara. Pak, bahasa Tanya. manusianya belok kanan Iya kan? sedikit panas itu apa, Pak? Jadi jangan sampai karena masalahnya begini. Ini kita nggak ngerti nih. Sipil-sipil ini ngerti bahasa belok Iya, kanan makanya sedikit nanti- panas ini apa, Pak? Tolonglah. Iya. Susahnya nggak ada petunjuk pula kan. Iya. Ini belok kanan apa belok kiri. Iya. Coba kasih dulu pakai bahasa Iya. manusia sipil ini, Pak. Jadi ada Diterjemahkan, kita kan tidak Pak. pernah tahu. Dalam laut bisa diduga. Dalam hati siapa tahu. Nah, iya kan? Lah, kalau seperti begitu, kita tidak tahu limit seseorang itu bisa menerima tata cara disampaikan seperti itu yang seberapa tebal. Kalau dia limitnya kecil, masuk di dalam hati, tersinggung, itu lain panjang urusannya. Apalagi seorang Kira-kira apa panglima. kira-kira yang kalau misalnya kalau panglima Iya, ya, ini- makanya Iya. kira-kira kalau panglima ini tersinggung Nah. apa yang akan terjadi, Pak? Panglima tersinggung. Iya, kira-kira. Kira-kira kalau Panglima tersinggung, dia iseng-iseng aja bilang sama orang intelijen, coba bikin latihan bahasa penculikan. Oh. Selesai kan? Latihan Ya, judulnya. ya. Bikin latihan, bukan Mbak, boleh aja. latihan ke anggota DPR yang bertanya atau ke siapa? Ya Ya? ke siapa terserah Panglima, kepada siapa yang dia mau kan. Ya. Coba bikin latihan. Latihan judulnya. Ya. Sah saja orang kita latihan terus kok penculikan itu. Iya kan? Ada Ya. latihan itu. Lah kalau itu hanya asal bunyi. Tetapi yang nangkap Oke. di bawah ini Panglima, Sabda Pandita Ratu. Iya, kadang Nggak nggak main-main. nggak diperintah pun gerak sendiri sel-sel itu tidur lebih ini celaka kan. lagi. Sel-sel Ya. tidur ini. Iya, melihat Itu di luar komando. Kalau itu jelas nggak boleh di luar komando. Iya. Itu lebih celaka lagi. Ada yang hanya membaca gerak tubuh. Lah kan kacau. Makanya itulah yang saya bilang. Sepanjang dia masih bicara, sepanjang dia masih ngomel, sepanjang itu bagus. Tapi ketika dia sudah gerak tubuh yang berbicara, ini bahaya, yang berbahaya Bang. ini. Nah, kita lempar Itu lagi yang ke, berbahaya. ke orang DPR, Kan Bos. itu. Ya. ya kasih tanggapan Itulah. dulu ya. Iya. Karena sinyal lagi agak Iya, kurang bagus iya, di ini Madura. Begitu. Lagi- Kasih closing dulu Mas Slamet, Ya, untuk ini Tanggapan menanggapi lagi. ya. Pak Tentra ini. Iya, terima kasih. Ya, berkaitan entah itu dikatakan tersinggung ataupun tidak, kami sebetulnya itu yang diungkapkan oleh kawan-kawan di Komisi 1 itu adalah bentuk kepedulian. Karena memang mungkin secara informasi mungkin mendengarkan isu-isu yang tidak isu-isu yang tidak pasti. Di situ disampaikan memang secara langsung. Mungkin saya juga setuju dengan Pak Laksamana. Mungkin waktunya memang kurang pas. Oke. Halo. Izin Mas Slamet, kayaknya sinyalnya Karena mungkin main tembak dan sebagainya. Akan
tetapi di sisi lain hal yang diungkapkan itu untuk betul-betul ya. Ya ulang Mas. Ya oke Mas. Ya lanjut Mas. Ya, oke. Jadi yang diungkapkan oleh kawan-kawan di Komisi 1 itu adalah bentuk kepedulian kita kepada Bapak Panglima, kepada Bapak Kasat. Dalam artian mengantisipasi itu betul-betul terjadi. Nah, kita pun kalau memang betul-betul terjadi, misalkan Bapak Panglima dengan Bapak Kasat ada disharmonisasi, ada sedang pendapat, kita fine-fine aja kalau masalah sedang pendapat. Akan tetapi ketika persoalan individu, persoalan personal di bawah kerana tubuh TNI, ini kita selesaikan bersama. Jadi yang perlu kita garis bawahi bersama bahwa pernyataan Bang Effendi Simbolon dan kawan-kawan di Komisi 1 itu sebagai ungkapan bentuk rasa kasih sayang dan kepedulian kita, sehingga hal yang beredar di luar itu, rumor-rumor disharmonisasi itu betul-betul tidak terjadi, sehingga kita perlu memberikan klarifikasi secara langsung kepada Bapak Panglima, dan alhamdulillah Bapak Panglima hadir di tengah-tengah rapat itu memberikan tanggapan, dan insya Allah kami Komisi 1 masih sedang mengagendakan secara langsung untuk melakukan rapat dengan pendapat bersama Bapak Dudung selaku Bapak Kasat, baik hal untuk mengklarifikasi adanya indikasi disharmonisasi ini ataupun berkaitan dengan adanya kasus mutilasi yang menimpa warga sipil di Papua tersebut. Mas Slamet, boleh nanya nggak ya? Boleh dong. Boleh Bang. Oh, iya. Bang Ray Rangkuti Saya nih mau Bang. tanya, sebetulnya surat undangan untuk menghadirkan Pak Dudung itu langsung ke beliau atau ke Pak Panglima? Nah, sebetulnya agenda itu kita jadwalkan, kita randomkan pada saat awal-awal reses, sehingga sudah terjadwal bahwa rapat kerja itu diperuntukkan untuk Menteri Pertahanan Bapak Prabowo, yang pada saat itu diwakilkan oleh Wamenhan, karena Bapak Prabowo mendampingi Bapak Menteri mendampingi Presiden pada saat kunjungan kerja dari Presiden Filipina. Yang kedua, kita juga mengundang Bapak Panglima, juga perangkat-perangkatnya melalui Kasat, Bapak Kasat, Kasal dan Kasau, mereka diberikan undangan secara langsung. Panglima beda, Kasat beda, Kasal beda, dan Kasau pun juga beda. Begitu. Jadi undangan itu disampaikan secara langsung. Memang di saat bersamaan pada rapat pembahasan anggaran tahun 2023 itu, beliau mengirimkan surat izin bahwa beliau tidak bisa hadir dalam rangka melakukan kesiapan Yonif untuk melakukan bersama prajurit di daerah Papua. Oke, Mas Slamet, ini ada 2 poin sih yang pertanyaan saya. Yang pertama tadi, gimana nih DPR Komisi 1 menanggapi jika ada ekses-ekses yang sifatnya personal tadi ya, seperti Pak Laksamana sampaikan bahwa belok kanan, iya, belok kanan, panas, ya kan, latihan penculikan, ini aja udah ngeri kita kan, satu itu. Nah yang kedua, apakah sikap dari Bang Effendi Simbolon kemarin di Komisi 1 itu sudah didiskusikan atau ada upaya lah untuk membicarakan setelah Bang Effendi ngomong, sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang bisa diantisipasi dampak-dampaknya untuk setelah rapat tersebut gitu. Ada langkah mitigasi lah gitu. Iya, berkaitan dengan hal yang pertama, berkaitan dengan bahasa isyarat belok kanan, kuping panas, apa ya istilahnya itu tadi. Jadi kalau menyikapi itu, kami secara psikologis mungkin juga merasakan apa yang Bapak Panglima rasakan dengan ungkapan-ungkapan, komentar-komentar ataupun kritik dan saran yang disampaikan oleh khususnya kawan-kawan di Komisi 1 DPR RI. Akan tetapi berkaitan dengan statement yang disampaikan oleh senior saya Bang Effendi Simbolon, bahwa memang itu murni pendapat personal, pendapat pribadi. Karena kita di komisi itu tidak berada briefing untuk menyampaikan pendapat, sehingga pendapat itu murni pure dari personal, sehingga memang kami mewakili fraksi-fraksi. Kadang kalau memang untuk menyampaikan
ada batasan-batasan tertentu, akan tapi pada saat itu momentum yang disampaikan ada disharmonisasi, indikasi disharmonisasi antara Bapak Panglima dengan Bapak Kasat ini dimulai sebelum pembukaan rapat dimulai. Jadi sebelum rapat dimulai, belum didok, sudah banyak interupsi dari teman-teman. Sehingga juga mungkin interupsi yang dikatakan yang sangat viral hari ini, interupsi dari Bapak Effendi Simbolon. Begitu, Bang. Ada Laksamana. Ya, jadi begini Pak. Ini masalahnya begini. Ya, situasi ini kan berurutan beberapa hari juga ketika masalah Sambo kan. Ya. Nah, ini bagi militer juga bertanya, ketika terjadi Sambo itu membunuh, jelas melaksanakan pembunuhan, tapi tidak dimarahin, itu malah dipuji, ya kan? Sedang ini kita bicara DPR secara keseluruhan, membunuh ajudan. Apakah ada marah dimarahi? Kenapa Kapolri atau ini dia membunuh? Bagaimana hubungan intern kalian seperti ini? Oh, waktu rapat kerja dengan DPR dengan Komisi 3. Yang ada puja-puji isinya. Ya karena Yang namanya Pak Menko Polhukam datang, dimarahin Pak Menko Polhukam, ya kan? Panglima TNI datang, tiba-tiba dimarahin, padahal judulnya kan tidak bicara itu. Lah kenapa belok ke sana? kasih mic dulu Pak. Iya kan? Iya. Judul, makanya Pak Dudung bilang loh, diundang bicara A lah, datangnya B. Jadi kalau memang kita mau dihormati, ya mari kita menghormati juga supaya ada kesamaan. Oh, kemarin polisi itu malah dipuja-puji ya. Berarti. Polisi isinya apa? Puja-puji. Padahal ini bunuh orang. Sudah bunuh orang, mengerang bebas lagi. Hah? Ini coba, apakah ini tidak perlu dimarahin? Dimarahin dong itu. Faktanya dimarahin nggak Pak? Dipuja-puji kan isinya. Oh. Harus dimarahin dulu. Nanti dipuja-puji itu nanti. Padahal yang dipuji itu apa? Itu kewajiban. Yang dilakukan adalah memeriksa, menghukum. Itu adalah kewajiban. Ya. Akibat dari terjadinya pembunuhan itu kewajiban. Lah ya kewajiban ini malah dipuji. Oke. Lah Jadi, ini gimana? jadi di forum itu nggak ada belok kanan ati panas itu nggak ada Pak ya? Ya nggak ada kalau itu yang dipuji. Sedangkan yang datang dengan ingin menjelaskan apa, malah dimarahin. Oke. Dengan situasi yang tidak jelas. Nah, kira-kira Dengan kacamata yang lain Menurut- kan itu. Pak Sulaiman kenapa itu berbeda perlakuannya menurut Bapak itu kira-kira? Lah ya itu yang aku bertanya kenapa berbeda. Ya. Justru itu aku Butuh kenapa terjemahan jadi politik nih Bos. berbeda? Lah apalagi sampai bilang Bang, mic-nya dinyalain dulu Bang. Dipuji-puji juga dong gitu kira-kira. ya harusnya gitu dong. Oh. Kalau- Kira-kira apa yang dipuji? yang dipuji karena bisa memperlihatkan situasi yang benar di dalam ada konflik seperti itu, biasa kan itu. Wah, berarti benar. Oke. Bagus ada konflik bisa terlihat. Iya kan? Jangan dimarahin. Karena apa? Memang budaya begitu. Dipelajari dulu budayanya seperti apa konflik. Bahwa itu rentan konflik, iya. Tapi sepanjang konflik itu belum berakibat atau tidak berakibat kepada pelaksanaan tugas atau pembangkangan terhadap tugas, ya sah-sah saja. Beda pendapat tuh kawan berpikir, dan itu biasa di militer. Oke. Tapi ini ada konteks kemarin Sambo. Kapolri datang malah Lah, dipuji-puji ya gitu. justru itu. Panglima oke. datang, Ya, Panglima datang datang. dimarahin. Iya. Oke. Ah, ini. Harusnya yang dimarahin. Iya. tolong nih di Yang lain DPR kan, Iya. kan bagaimana? kok DPR seperti Coba. bersikap tidak adil ini. Ya, Karena Ada nih Mas Selamat katanya aduh sial Iya. ini kita nih. silakan Mas Ahmad ditanggapi dulu Pak Laksamana ini nih Ada ya. ada Merasa ini nih. ini tidak fair gitu ya. Bahasa yang lain, kenapa Panglima tidak dipuji-puji oleh Komisi 1 gitu? Iya. Kedengaran. Boleh di unmute dulu Pak Pablo. Oh ini freeze Ri. Oh iya. Oke, Freeze ya. sambil nunggu dan nanti Mas Anton setelah ini coba kita munculkan lagi yuk Bang Effendi supaya Ya. kita tahu persis nih konteksnya Bang Effendi Simbolon tuh kemarin ngomong apa sih untuk mengingatkan lagi, untuk merefresh lagi apa namanya ingatan kita tentang tadi yang dikatakan Pak Laksamana Sulaiman Ya. Ponto bahwa kayaknya nggak adil barang Diputarin ini. di video aja Pak Ya, Bro. boleh. Buat kita di sini Pak aja. Pablo dan Pak Ya. Tio mungkin bisa dibantu. Ya. Oke, kalau masih lama
Diputerin videonya aja di sini. Ya oke, masih Ya. lama lah. Udah kita ke Mas Anton dulu. Mas Anton, gimana nih kalau kita ngelihat problem ini gimana Mas Anton? Nggak tahu ini problem apa enggak, kalau kata Pak Ponto problemnya justru karena ketidakfairan antara Kapolri dengan Panglima. Sebenarnya Ada dalamnya konteks, juga- ada konteks, Iya, ya iya. kan? Sinyal Bang, Halo, baru ada sinyal nih. Ya, ayo silakan, Oke. oke, Mas oke. Mohon Slamet. maaf jika Ya Bang, sebagai penutup Mas, Iya, silakan iya. Mas. Jadi memang apa namanya yang Ya, mati Lu lagi. kok lu mute sih? Enggak. Emang yang sinyal. disampaikan Pak, mana memang secara keseluruhan antara Komisi 1 dan Komisi 3 memang berbeda mungkin ya. Kenapa kalau di Komisi 3 saat kasus Sambo mereka dipuji, tapi kenapa Komisi 1 tidak memuji? Karena yang melatar belakangi kami langsung secara emosional kita tinggi pada saat itu karena kita untuk rapat kerja bersama Panglima TNI ini sangat kita tunggu-tunggu. Apa sebab? Berkaitan dengan kejadian aksi kemanusiaan yang terjadi di Papua. Itu yang melatar belakangi, Bang. Jadi kenapa kita marah-marah? Nah, sehingga muncullah di situ Bapak Kasat tidak hadir. Sehingga kita ingin mendengar langsung. Bukannya bahas anggaran itu ya Bang? Betul, memang fokusnya anggaran. Akan tetapi di bawah, selain anggaran itu akan membahas tentang isu-isu aktual. Nah, yang menggelitik di hati teman-teman itu sebagai rasa kepedulian kita sebagai anggota Komisi 1 yang bermitra dengan Panglima TNI, disitulah tupoksi kami, counterpart kami untuk bertemu langsung dengan Bapak Panglima, dengan Bapak Kasat yang memiliki tupoksi secara langsung dalam hal menangani aksi kemanusiaan di daerah Papua yang melibatkan 6 anggota TNI. Aksi mutilasi terhadap warga Papua, 4 warga sipil tersebut. Sehingga disitulah kami mungkin rada memuncak emosi kami karena kami selaku juga manusia, Bang. Kami juga nggak terima. Oke. Juga masyarakat Papua juga, mereka juga manusia. Kenapa diperlakukan dimutilasi, lehernya dipotong, dibakar begitu? Sehingga kita ingin mendengarkan langsung dari Bapak Kasat, apa yang terjadi, apa yang menimpa terhadap 6 prajurit ini. Apa motivasinya, siapa yang di belakangnya. Sehingga kami tidak ingin berasumsi dan mendapatkan informasi yang bukan dari orang nomor 1 di di tubuh TNI ini, yaitu Bapak Kasat. Pada waktu itu Bapak Kasat, Wakasat, Bapak Agus juga hadir. Cuman kami tidak ingin berasumsi, sehingga kami multitafsir nantinya. Sehingga disitulah kita mulai amarah kita muncak, sehingga sampailah merambat pada hal yang mungkin berkaitan tentang personal antara Bapak Dudung dengan Bapak Andika dengan Bapak Panglima yang dianggap disharmonisasi. Oke. Nah, kenapa lantas kita memarahi? Kenapa lantas kita marah-marah? Dasarnya karena kita ingin minta kejelasan dan mengusut tuntas aksi kekerasan yang menimpa warga Papua tersebut. Disitulah mungkin memang berbeda dan saya sampaikan. Saya sendiri juga menyampaikan pada forum itu bahwa kasus mutilasi yang terjadi pada 4 warga sipil Papua ini lebih parah daripada kasus Sambo. Ini lebih parah, Bang. Dibakar 4 orang, dimutilasi, dipotong, dicincang. Ini kan biadab dan Oke. Ya. Sinyalnya naik turun ya. Oke. Mas Slamet izin Mas Slamet kita harus akhiri dulu sesi Mas Slamet ini karena sinyalnya kurang bagus. Halo Mas. ya. Terima kasih banyak Mas Slamet atas waktunya dan perspektifnya pada malam hari ini. Sehat terus, salam buat teman-teman yang ada di Dapil Mas Slamet. Oke, terima kasih. Itu tadi Mas Slamet dari Komisi 1 DPR RI dari fraksi PAN. Oke, nah gue mau ke Mas Anton dulu. Gimana Mas Anton melihatnya nih? Jadi sebenarnya apa yang terjadi antara Pak Dudung sama Pak Andika, saya melihatnya itulah hubungan yang dinamis ya. Itu adalah dinamika. Kenapa? Karena organisasi militer itu sebenarnya sama kalau kita lihat nih. Saya coba pakai akademik deh gitu. Antara institusi militer, institusi sipil sama sebenarnya. Kita kenal namanya political behavior in organization. Jadi perilaku-perilaku politik dalam organisasi adalah biasa. Dan hubungan naik turun itu justru memang tadi seperti apa yang katakan Pak Ponto, itu yang memang justru jadi bumbu bagi organisasi.
organisasi jadi lebih dinamis, lebih banyak bergeraknya ya karena ada yang seperti itu. Memang tentu harus diantisipasi bahwa jangan sampai nanti levelnya ketinggian. Kalau kata Pak Ponto kan tadi, kalau sampai diam-diaman nih bahaya. Kalau sampai tiba-tiba merintahin pasukan di bawah, nah itu bahaya. Tapi sepanjang ya udah, gue nggak suka nih sama Budi, ya udah gue nggak mau datang. Ya emang nggak ada masalah, gitu, nggak ada masalah sebenarnya. Bisa aja tuh. Bisa aja. Cuma Tapi kan ada rantai komando, Mas. Iya, Kenapa artinya nggak kan jadi publik masalah? melihatnya wah dia nggak akur. Tadi nih, kalau saya mau nanggepin Pak Slamet, ini kan kita mau nanyain soal Papua. Papua itu ngomong apa? Ngomong soal pelanggaran operasi. Itu kan garis komandonya sama Panglima, bukan sama Kasat. Jadi agak nggak nyambung juga menghadirkan sama-sama bertanggung jawab untuk itu. Dua-duanya sama-sama melakukan gerak untuk misalnya langsung menahan mereka yang terlibat. Bahkan langsung ke Panglima pun nggak ada masalah. Panglima juga tuh, Panglima itu kan secara reguler dia memanggil jajarannya untuk minta update terkait penanganan hukum. Jadi kalau misal argumentasi itu ya biasa-biasa aja, bisa cukup dengan Panglima. Jadi kalau misalnya memang mau klarifikasi ya klarifikasi aja. Bener nggak nih gosipnya? Ya udah selesai. Jangan dibumbuin gitu loh. Karena apa? Ya apa namanya? Mereka saling ribut, naik turun biasa, dinamis gitu. Dan ini kan bukan uniknya di eranya Pak Dudung Andika. Dari zaman Pak Soekarno sudah terjadi. Karena tentara kita ini kan memang bukan beda dengan kalau kita ngeliat di Amerika, Inggris segala rupa. Gitu dari Pak Karno. Dari kejadian 17 Oktober 52 itu udah ada gitu. Lalu juga ada antar matra, ada di dalam matra, udah kejadian. Gitu. Bahkan kalau yang kekinian di era Pak Jokowi dari Pak Muldoko ke Pak Gatot ke Pak Hadi ke Pak Andika, ada semua ceritanya. Bang Rey kayaknya agak nggak terima nih kalau gitu. Jadi kan nggak akur. Kayak Pak Gatot terakhir sebelum mau pensiun ngeluarin skep, kemudian dianulir sama Pak Hadi. Pak Hadi udah mau pensiun keluarin skep, dianulir lagi sama Pak Andika. Biasa gitu. Jadi memang organisasi jadi dinamis. Cuma memang kita memang harus lihat dulu ini levelnya sampai mana. Gitu. Kenapa? Karena mereka itu punya senjata. Gitu. Mereka punya kewenangan untuk melakukan kekerasan. Itu doang gitu loh. Jadi sepanjang ya tadi cuma diam-diaman saling, apalagi selalu akan ada intrik politik ketika lagi Wanjakti ya Pak ya. Oh ini orang saya ini ya kan memang akan. Tapi ini kan diungkapkan ke publik oleh anggota Komisi 1 dan ini nggak akur, disharmoni, satu ada satu nggak ada. Kita ini kan sebagai pembayar pajak ini kan agak ngeri-ngeri sedap barang ini Mas Anton. Betul. Itu yang kita khawatirkan dan yang ngomong adalah Pak Effendi Gosali. Effendi Simbolon. Bukan ya benar, tapi memang bukan orang sembarangan gitu. Itu juga penting juga misalnya itu dinaikin ke permukaan. Kenapa? Ya agar semua juga tahu. Karena kalau ada apa-apa, yang penting udah ada tahuan nih gitu ya. Jadi plus minusnya gitu ya. Ada plus minusnya ketika itu diangkat ke publik. Pasti akan ada pro kontra. Gitu. Yang pro, oh ya ternyata ada yang nggak sehat nih. Jangan-jangan jangan. Karena ini kita lagi tahun politik. Tapi yang kontranya tadi ini kalau misalnya nanti ada prajurit yang nggak srek karena ngelihat Panglima itu kan juga ekses. Walaupun misalnya tadi kalau tadi emang ada yang sudah. Makanya itu kalau misalnya setelah rapat itu besoknya klarifikasi Pak Dudung itu dimulai dari Ketua Komisi 1. Mbak Mutia bilang, Mutia Hafid, oh dia sudah ditelepon sama Pak Dudung untuk klarifikasi. Yang klarifikasi pertama Mbak Mutia Hafid. Itu satu. Yang kedua adalah Pak TB Hasanuddin. Pak TB Hasanuddin itu juga bertemu dengan Pak Dudung mengklarifikasi dan bilang tidak ada masalah. Artinya apa? Itu ada upaya untuk memitigasi. Yang tadi dibilang, oh ini akan ada upaya mitigasi itu lewat pimpinan-pimpinan itu. Gitu ya. Kalau misalnya ada ekses yang lebih lanjut, ya itu mungkin ya nanti urusan personal aja. Iya, belok kanan Atip. Itu Panas udah ini kan. upaya yang dilakukan oleh komisi gitu. Tapi memang Komisi 1 ini kan memang unik ya. Itu yang beda dengan komisi yang lain gitu. Jadi mereka sangat dinamis, mereka kadang-kadang solid dan kadang-kadang tidak solid. Itu sih. Apa nih Pak Ponto? Coba. Saya bilang, ini salah satu. Coba denger nih. Coba. Kau, Effendi Simbolon, saya prajurit TNI tidak menerima atas statement yang kau ucapkan bahwa TNI seperti gerombolan, TNI seperti ormas.
dan TNI sudah tidak kompak. Ingat Effendi Simbolon, TNI masih kompak, TNI masih solid sampai saat ini. Kau telah mempermalukan pimpinan kami, atasan kami, Bapak Panglima dan Bapak Kasat di depan umum, seolah-olah kau yang paling hebat. Itu sama saja kau mempermalukan seluruh prajurit TNI dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Miangas, dari Pulau Rote hingga Morotai. Udahlah ya, kurang lebih begitulah Pak ya. Itu tersebar di Grup-grup tentara, Pak. grup-grup tentara itu, Pak. Ini sudah kemana-mana. Itu tentara betul atau? Iya. Tahu. Ya. Tapi inilah. Mikrofon, Pak. Kasih mikrofon dulu Pak. Mungkin Ri, kita ini kan Bang Effendi nih ininya nih. Kita putar kali ya supaya kasih Iya, konteks. video aja kasih Iya, Pablo. Video boleh nggak, aja. Pablo? Iya. Videonya aja lo puterin. Iya, Pak Pablo, izin Pak Pablo. Iya, kita puterin lagi supaya Iya. kita punya konteks. Paling enggak kita yang di sini ngomong Iya. aja yang ngerti konteksnya. Betul, iya. Paling enggak ya. Iya, paling enggak. Apa sih yang kemudian dipertahankan ego? Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI, Pak. Dengan segala hormat saya, Pak, saya dekat sama Pak Andika, saya dekat dengan Pak Dudung. Saya termasuk salah satu yang mendukung penuh Bapak. Tapi Pak, prihatin kita Pak. Saya punya catatannya. Ini tidak elok kalau saya sampaikan Pak. Dari mulai pertentangan soal ini, soal banyak sekali catatannya. Sampai ke urusan anak Pak Jenderal Dudung yang katanya tidak lulus karena umur dan karena tinggi badan katanya. Saya nggak tahu, silakan nanti Bapak jelaskan. Nah, apakah ini harus menjadi pertentangan Pak? Yang kemudian mengorbankan TNI Pak? TNI ini dari Kawat Chandra Muka orang hebat semua Pak. Punya moral semua ini. Saya pun anak kolong Pak. Bapak ibu saya di Kalibata, sama makam pahlawan Kalibata Pak. Nah ini yang saya kira Pak Andika, saya tahu Pak Andika, Jenderal Andika orang yang patuh tuh. Saking patuhnya memang rigid Anda. Orang bilang ngapain sih Panglima urusin yang tetek bengek begini. Tapi saya tahu Anda orang perfeksionis. Tapi sayang punishment di Anda kurang. Kalau saya seperti itu, take it or leave it. Dia apa saya Pak? Saya lapor Presiden. Biar aja gemuruh Republik ini. Ngapain Pak? Kita sandang-sandang semua jabatan. Kalau tidak ada ketegasan, ini semua menjadi rahasia umum Pak. Rahasia umum Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika tidak ada Kasat. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada Kasat di situ. Saya tidak tahu, nanti silakan dijelaskan. Oke, udah gitu aja. Iya. Gak usah di ini nih. Yang penting kan yang di sini Betul, dapat paham. konteks. Nah, sama kayak tadi, Iya. ya Bang Renan. Saya Ya, Bang Re, gimana Bang Re? Ini di DPR ada omongan kayak begini. Tadi Pak Sulaiman juga udah mengatakan bahwa kok polisi kemarin baik-baik. Nah sekarang kita diginiin nih gitu. Iya. Ya, pertama memang beda komisi ya. Termasuk menerjemahkan tadi tuh. Ya, pertama begini menurut saya. Apa yang dilakukan oleh Bung Effendi itu kan memang bagian dari tugas dan kewenangannya. Itu menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh TNI. Bahwa kemudian Bung Effendi Simbolon melihat ada yang disebut dengan ketidakharmonisan, lalu ditanyakan, ya itu bagian dari tugas dan kewenangan dia. Tapi kalau dirasa kemudian cara menyampaikannya terlalu keras, nah itu agak sulit. Soal menjelaskan ini terlalu keras, ini selalu lembut, nah itu agak sulit. Membuat ukuran itu agak sulit. Itu yang saya sebut tadi ini belok kanan tapi arah petunjuknya nggak ada gitu loh kira-kira tuh. Di mana kita harus Belok kanan anti panas ini Bang. Iya, di mana kita belok kanan, di mana belok kiri kita nggak tahu karena nggak ada petunjuk. Nah, dan harus kita ingat semua yang ditanyakan oleh anggota DPR selama itu di dalam rapat-rapat resmi DPR itu punya impunitas. Mereka nggak bisa dituntut secara hukum. Oleh karena itu ya mereka harus melakukannya. Apa yang mereka anggap, tadi kan disebutkan tadi misalnya bagian dari mereka lihat ketidakharmonisan di tubuh TNI. Apakah itu betul ada? Saya nggak tahu juga. Tapi kan kalau kita lihat pernyataan Bung Effendi itu mengatakan saya punya banyak catatan nih. Nah, punya banyak catatan ini sebanyak apa kita nggak tahu. Tapi
setidaknya tadi diungkapkan 2 atau 3 contoh di mana ada Jenderal Pak Andika, Pak Dudung tidak ada dan sebagainya gitu. Nah, itu yang dianggap sebagai disharmoni yang disebutkan tadi oleh oleh kita, atau tadi Pak Sulaiman mengatakan konflik itu. Nah, yang kedua, kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh Bung Effendi itu lebih mengajak sebetulnya kepada Pak Andika agar betul-betul menegakkan disiplin di kalangan militer. Gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tunduk pada aturan, ya Anda Panglima, Anda harus tegakkan aturannya gitu. Kira-kira kalau bayangannya itu tadi gitu. Meskipun tadi saya tanyakan kan yang Pak Komisi 1 itu Selamat. Sebetulnya undangan itu secara administratif diserahkan kepada Panglima atau diserahkan kepada semua orang yang mau diundang. Kenyataannya diundang individu-individu. Sehingga dengan begitu sebetulnya memang menjadi tidak relevan kalau kemudian ketidakhadiran Pak Dudung itu dianggap bagian dari ketidakpatuhan tanda kutipnya terhadap Pak Andika. Ya disurangi. Karena Kenapa satu-satu itu? ya. Karena mereka diundang satu persatu. Kecuali yang diundang itu adalah Panglima, dan di dalam surat undangan itu dinyatakan untuk ikut serta gitu kira-kira ya. Seluruh jajaran, entah itu Panglima Angkatan Darat ya, Kepala Staf Angkatan Darat, nah seterusnya itu. Nah, itu boleh dianggap boleh bermasalah. Mengapa bagian dari Anda tidak hadir di dalam rapat ini? Artinya kan semestinya kalau suratnya itu kepada Panglima dan menyertakan keseluruhan kepala-kepala di angkatan gitu, tapi ada ketidakhadiran salah satu dari kepala angkatan itu, yaitu lalu kita bisa mempertanyakan mengapa tidak hadir, apa yang terjadi antara Anda dengan kepala-kepala angkatan dan seterusnya. Ya, sekali lagi pertanyaan Bang Effendi wajar. Ya, kalau tadi kata Pak Ponto, saya tidak menilai soal wajar. Kata Mas Anton juga ini barang yang biasa ketidakcocokan ini. Saya tidak menilai wajar tidak wajar. Yang saya mau katakan itu ya memang tugas dan kewenangan dirinya, dan dia nggak bisa dituntut apapun berdasarkan itu. Dan yang kedua, agak sulit kita mengukur apakah ini kebablasan atau tidak. Itu saya. Tapi ada maksud di balik kata-kata itu nggak Bang? Nah, ini yang maksud politik kalau kita lihat. Dulu itu, belum nanti akan. Nah, yang kedua, saya mau juga menyoroti apa yang tadi disebut tadi oleh Pak Sulaiman Ponto ya. Di dalam tubuh TNI itu biasa tadi Pak, perbedaan. Saya kira itu natural di mana saja. Justru di dunia sipil jauh lebih banyak lagi yang berbeda itu gitu. Itulah bedanya antara apa yang kita sebut disharmoni dengan konflik, itu memang dua hal yang berbeda. Kalau disharmoni itu ya hubungan yang tidak akrab, tapi tidak boleh keluar jalur gitu loh. Hanya nggak akrab, nggak tegur-teguran, misalnya ya biasa saja, tapi nggak boleh keluar jalur, nggak boleh ada pembangkangan. Gitu. Kalau udah keluar jalur dan melakukan pembangkangan, itu konflik namanya. Nah, saya kira level yang terjadi ini, kalau saya melihatnya, lebih pada aspek disharmoni, tapi bukan konflik. Apakah disharmoni itu sesuatu yang natural? Ya natural, tidak hanya di TNI, di mana saja. Bahkan di dunia politik ya lebih tinggi lagi konflik. Ketua partai dikudeta mendirikan pengurusan sendiri, itu misalnya itu biasa. Kan di TNI tidak boleh terjadi seperti itu. Nggak boleh bikin TNI baru gitu kan. Tapi perjuangan gitu ya. Oleh karena itu substansi dari pertanyaan Pak Simbolon itu juga harus disikapi juga dengan biasa saja. Karena pertanyaan itu ya memang pertanyaan yang natural di mana-mana gitu. Maka seperti kawan kita ini tadi yang disebutkan oleh yang diperdengarkan oleh Pak Sulaiman, itu harus ditenangkan. Biasa saja itu terjadi. Ini namanya disharmoni. Tapi kalaupun ada ya Pak. Tapi bukan konflik. Sebab kalau konflik itu setiap aktor menggunakan kekuatannya untuk mencapai tujuan gitu loh. Kalau disharmoni ini lebih karena misalnya yaitu tadi aku lagi padahal banyak yang lain misalnya. Jadi semacam gerutuan gitu loh di dalamnya. Tapi tidak boleh keluar jalur. Tidak boleh melakukan pembangkangan, tidak boleh membuat keputusan yang tidak dibawa sepengetahuan Panglima misalnya. Karena jelas-jelas di dalam tubuh TNI itu sifatnya kan harus instruktif kan.
dan struktural. Jadi kalau ada keputusan ya ataupun kegiatan yang tidak berdasarkan atas pengetahuan Panglima, nah itu namanya konflik, gitu kira-kira. Nah oleh karena itulah pertanyaan Bung Effendi itu ya harus kita anggap juga sebagai pertanyaan yang biasa juga, bagian dari tugas dan kewenangannya. Nah masalahnya seperti yang Bung Budi tadi tanyakan, apa sih gunanya itu ditanyakan oleh Bung Effendi di forum itu? Di forum terbuka yang publik bisa lihat. Di situ menariknya. Di situ yang jadi masalahnya ya. Belok kanannya itu di situ. Belok kanan anti panas. Kalau kaitannya dengan yang kita sebutkan dengan apa ada unsur ya yang yang menyebabkan pertanyaan yang sebetulnya secara natural itu terjadi harus dikemukakan oleh Bung Effendi di dalam forum itu. Kira-kira gitu. Nah, ini yang belum bisa kita jawab secara sepenuhnya karena memang pertanyaan itu buat apa? Ya itu jadi relevan dalam konteks itu. Apakah itu misalnya dikaitkan dengan masa jabatan Pak Andika yang yang November. Ya. Apakah kita nggak tahu. Nah itu pembahasan lain yang perlu data-data lain, sinyal-sinyal lain untuk membaca mengapa pernyataan yang mestinya biasa-biasa saja itu, tapi karena melihat kasus disharmoni di mana-mana juga tidak sebutkan itu biasa, yang nggak boleh itu adalah konflik. Konflik itu adalah melakukan pembangkangan, membangun kekuatan untuk mendapatkan tujuan gitu. Itu konflik namanya, seterusnya itu ditanyakan juga oleh Effendi Simbolon di dalam forum itu. Itu menurut saya. Menarik. Nah, nih Bang, lagi-lagi Pak Ponto gimana nih kalau melihatnya? Jadi tadi ya yang menarik itu ketika Pak Effendi Simbolon bilang Panglima pergi ke Presiden, lapor, take it or leave it, saya atau dia. Nah ini jangan sampai seperti itu. Ini gak boleh nih bakar-bakar begini nih. Kalau itu dilaksanakan benar oleh Panglima, ini nanti akan jadi contoh terus. Dan jangan lupa, ini dia bilang tadi, ini orang-orang bersenjata semua. Yang jelas mereka itu adalah manusia yang masih punya hati dan perasaan. Sehingga seorang pimpinan di TNI itu sangat berhati-hati di dalam mengambil keputusan menghukum ke bawah. Karena apa? Ketika menghukum itu bukan menghukum atasannya, tapi bawahnya ini akan membela buta-buta dia akan membela. Buta-buta tuh. Buta-buta dia akan membela. Salah bener, dia enggak tahu ini salah benar komandan saya ini. Nah itulah makanya saya bilang hati-hati. Itu ekses yang bisa timbul ya. Itulah bilang hati-hati mengukur budaya militer. Jangan sampai dia bilang tadi pergi presiden, dia atau saya. Oh jangan begitu. Kalau itu dilakukan oleh Panglima bisa dia ankum kok. Tetapi eksesnya itu mau bubar, ya bubar negeri ini. Masa kita mau bubar hanya gara-gara barang yang biasa tadi? Lah iya kan? Ya jangan begitu. Jadi ibaratnya kalau di militer itu ketika kita menarik rambut di terigu, jangan sampai terigu itu bubar hanya menarik rambut. Ini orang-orang yang terlatih, orang-orang yang bersenjata, orang-orang yang punya ini komandanku. Bah itu seperti Pak itu. Ponto ya. Tadi kan disebutkan setidaknya 3 contoh kalau saya nggak silap. Soal apa yang disebut tadi sebagai disharmoni. Di mana Pak Andika ada, Pak Dudung tidak ada. Ya, pada 3 kasus seingat saya tadi itu. Menurut pandangan Pak Ponto, mengapa itu bisa terjadi? Itu bisa, itu begini. Jadi kita melihat dulu saat itu apakah bersamaan, apa bertepatan saja, atau memang saat itu ada acara-acara lain. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Karena ada acara-acara lain yang beliau boleh tidak hadir. Nah, kita misalkan tadi disampaikan Garuda Shield. Ya Shield kalau sudah ada Panglima, Kasat ini mau datang mau enggak ada masalah. Tapi mungkin bagi kita ya. Yang aneh kelihatannya karena kepala staf yang lain hadir gitu Pak Ponto ini yang kemudian Bang kan Effendi sudah dikirim surat. Iya. Kan Kasat sudah mengirimkan surat tidak hadir. Yang ini tapi yang lain kepala staf hadir. Enggak pas Garuda Shield gitu Garuda misalnya. Shield. Ya tergantung lihat kalau itu urusannya, lihat ini urusannya siapa? Urusan Kasat atau urusan Panglima? Kalau itu urusan Panglima lah Kasat sendiri. Kalau datang hanya untuk seremonial, ya untuk apa? Iya. Dan kalau itu diizinkan Panglima, ya no problem.
Jadi Itu bukan. Jadi hal-hal begini ini jangan dijadikan tolok ukur untuk kita menjustify bahwa ini ada disharmoni. bahkan konflik gitu Atau ya. bahkan konflik. Itu udah biasa, itu udah nggak ada. Jadi bukan seharusnya biasa. dengan cara gimana Pak seorang ya bagaimanapun DPR Komisi 1 ini lembaga demokrasi gitu ya, lembaga sipil. Itu melihat kultur di Ya, militer gitu kayak Ya gimana harusnya? pelajari kultur militer. Harusnya Ya, nggak usah ditanya. jangan mengukur kultur militer dengan ukuran kultur yang ada Ya. di DPR. Oke. Pelajari kultur militer kan seperti apa. Itu. Dan yang penting untuk menghindar seperti tadi saya bilang kan, di TNI itu mulai dari jenderal sampai yang paling bawah yang enggak pakai ini, yang hanya pakai perintah. Yang kalau dia menjustify sendiri, waduh ini komandanku ini. Iya, bahaya ini Lah ini kan Bang bahaya. Effendi udah. Diterjemahkan sendiri gitu. Iya. Ya, diterjemahkan sendiri. Iya. Ya itu yang begitu itu makanya Panglima pun, kita atasan pun ketika mengambil hukuman kepada bawahan itu sangat hati-hati. Oke. Karena kita bukan menghukum dia tapi menghukum bawahnya juga. Tapi menurut saya, Gitu. menurut saya Pak Ponto, apa yang dilakukan oleh kawan kita yang seperti tadi, itu justru harus diingatkan. Ya. Tidak boleh itu dilakukan oleh prajurit. Ya karena Pak Panglima itu masuk di dalam kultur yang dinamakan juga politik, namanya DPR. Kira-kira gitu. Nah. Segala hal sangat memungkinkan terjadi di dalam selama tidak ada penghinaan yang bersifat pribadi. Ya, karena itu memang nggak boleh. Ya. Oke. Ya kan? Jadi Nah, oleh karena itu hal-hal yang seperti itu juga menurut saya harus ditanamkan juga di kalangan prajurit kita. Iya. begini Pak. Bahwa perbedaan pendapat atau Bukan soal perbedaan pendapat. disharmoni. Di dalam Forum politik. lembaga legislatif itu Ya. segala cara dimungkinkan oleh mereka untuk melakukan pertanyaan. Iya. Gitu ya. Dengan segala ekspresi, Ya. dengan segala mimik yang harus kita terima, itulah bagian dari tugas dan kewenangan anggota DPR. Tetapi ada tetap batasnya. Batas selama tidak menyerang kepada pribadi, tidak menghina pribadi, tidak menjatuhkan harkat martabat pribadi atau menggosipkan yang tidak ada faktanya. Ya. Nah itu tentu saja boleh. Karena itu Oke. itu ada undang-undangnya juga. Mas Anton. Ya, jadi kan isu ini lebar, jadi menggelinding jadi lebih liar itu kan karena statementnya Pak Andika sama statementnya Pak Dudung kemudian berbeda. Ah, gimana tuh? Kalau Pak Andika bilang apa yang saya lakukan itu sesuai dengan koridor undang-undang. Ini soal apa nih? Soal anaknya Pak Dudung. Ketika dia Bukan. ditanya sama wartawan setelah RDP, dia bilang Pak ini benar nggak? Dia cuma bilang bahwa apa yang saya lakukan itu semua sesuai dengan koridor. Jadi dia menegaskan, gitu. Jadi dia cuma ingin bilang bahwa apa yang saya lakukan cuma ini. Tapi kan Pak Dudung esok harinya bilang bahwa saya nggak hadir itu juga menjalankan perintahnya Panglima untuk mengecek kesiapan. Dan Panglima tahu kok. Jadi kan artinya kalau misalnya ini klub nih, kan saling, oh enggak Pak Dudung izin tuh karena menjalankan perintah saya. Walaupun itu nanti bisa debatable. Emang bahwa pembinaan pasukan memang ada di levelnya KSAD. Emang nggak bisa ditunda sedikit apa 1 hari segala rupa. Itu bisa debatable. Tapi Bung Anto, saya kira nggak ada yang berbeda pernyataan itu. Tapi itu berbeda, Bang. Jadi karena apa yang diomongkan sama Pak Panglima sama sekali tidak menyinggung soal kunjungan. Sama sekali tidak bilang bahwa itu adalah menjalankan perintahnya. Iya. Nah, cuma Maksud saya Bung bilang Anto, tadi yang nyangkut sama apa? Bahwa semestinya biasanya kan pimpinan-pimpinan ini kadang-kadang gimmick untuk menahan yang tadi ada eskalasi. Oh ini TNI Polri ada friksi. Kapolri sama Panglima buat acara bareng, buatin. Nah itu kan yang nggak dilakukan. Pas hari kedua, hari ketiga, hari keempat kan kita nggak ngelihat. Dibiarin. Dibiarin aja. Dibiarin Jadi ngambang kalau ya. misalnya memang ingin kita meredakan, ya buat aja acara gitu loh. Oh kita menuju Berarti bahwa nggak ada masalah. Artinya ini sejalan dong. Kalau Ya. memang Iya. tapi itu kan tuh lagi-lagi pilihan. Iya, Apakah iya. memang kita mau biarkan yang kayak gini? Saya mengerti Bung Anton. Tapi kalau lihat dari redaksi yang kedua itu menurut saya nggak ada perbedaan. Yang tentu saja jadi pertanyaan, mengapa saat itu Panglima nggak menjelaskan kepada anggota DPR ketidakhadiran Kasat itu karena diperintah oleh beliau, kan kira-kira gitu tuh. Tapi justru Panglima mendiamkan kan, seolah-olah Kasat pergi tanpa sepengetahuan itu, seolah-olah sangat tahu pastinya kan gitu. Nah itu yang menurut saya persoalan. Tapi kalau redaksi ini saya menjalankan undang-undang,
Kemudian Pak Kasat mengatakan saya diperintah oleh Panglima ya untuk ke Papua gitu. Pertanyaannya memang kenapa Panglima saat itu tidak menyebutkan bahwa ketidakhadiran Kasat itu berdasarkan perintah dari beliau karena Kasat sedang melakukan kunjungan inspeksi atau apalah namanya ya ke Papua saat itu. Menurut saya memang di situ jadi titik. Apalagi ditambah dengan Anda sebutkan itu tadi 2-3 hari setelah itu tidak ada semacam upaya untuk menjernihkan ke hadapan publik bahwa mereka sebetulnya tidak seperti yang dikesankan oleh. Jadi kesan disharmoni ini dilanjutkan dengan tidak ada quote unquote resepsi apa-apa dari kedua beliau yang dianggap tidak akur ini. Itulah yang aku bilang, karena sudah biasa ya udahlah biarin aja, udah biasa begitu kok. Kenapa kita harus bersandiwara kan? Tapi dibuat Ya ini kan itu. Iya ya. Jadi Belok kanan tentara hati ini panas, bukan Bos. seniman yang penuh sandiwara. Itu loh. Pak Ponto, jadi Apa adanya. Pak Ponto, Gitu loh. sebetulnya pertanyaannya sekarang itu tadi, mengapa Pak Panglima tidak memberi jawaban lah Nah. ketidakhadiran Kasat itu kalau betul Kasat itu berangkat berdasarkan perintah beliau. Bukan, pertanyaannya apakah Panglima ditanya, Kasat kemana? kenapa nggak ikut lalu-lalu gitu ya yang Kan ditanya. ditanya, Kasat kemana? Ditanya enggak Panglima? Nah kalau enggak ditanya, nah itu dia. Kalau dia ditanya, dia tidak akan menjelaskan kenapa. Karena undangannya enggak lewat dia. Kalau undangannya lewat saya akan bilang, mohon maaf yang hadir ini satu ini pergi ke sana. Tapi kalau undangan orang per orang, maka dipikir ya undangannya hanya saya sendiri. Nanti tiba-tiba ketemu, lo kok kamu hadir? Oh diundang juga toh. Ya itu biasanya Kalau begitu, menurut saya Itu. perlu kita pertanyakan teknis pengiriman surat di Nah, DPR. itu. Berarti Bang Bobi Prabowo, bisa jawab. iya, ini kita Mengapa ada surat yang berbeda-beda kepada orang tidak langsung kepada atasan? iya, ini kita Ini nunjukin apa sebetulnya? itu? Kita Ini ada bom dari Komisi 1 nih ya yang bikin. Bobby Rizaldi. Itulah yang bilang. Ini. Jadi itulah budaya. Kasih mic dekat dulu, Pak. Itulah budayanya kan. Jadi kalau budaya di militer itu rigid. Kalau undang saya, ya sudah saya begitu ketemu lah kok kamu hadir ngapain? Malah bisa dimarahin kalau hadir nggak ada. Ngapain kamu hadir? Saya mau tanya lagi Ya, Pak kan Ponto. begitu. Kalau misalnya ada undangan ke Kasat, Kasal misalnya macam-macam itu. Sebelum mereka menghadiri undangan itu, apakah mereka terlebih dahulu minta izin kepada Panglima atau tidak? Enggak Enggak perlu. perlu. Langsung Enggak, aja. Langsung. Termasuk dalam kasus ini. Iya. Kalau dia Karena punya yang undangan diundang sendiri. adalah pribadi-pribadinya Ya, dari setiap setiap pejabat itu. pejabat di lingkungan ini tanpa melalui Panglima, Ya. maka ketidakhadiran mereka pun tidak perlu mereka sampaikan kepada Panglima. Iya. Dan apakah patut di dalam tubuh TNI ada undangan yang bersifat formal seperti sekarang ini tidak melalui Panglima? Seharusnya ya. Seharusnya semua itu lewat Panglima. Nah, itu Seharusnya. tanyakan ke DPR. Iya. Kenapa? Teknis surat Nah, seperti itu. ini saya pernah Kok Bang Rea contoh. jadi host nih Pak. Diambil juga kerjaan Jadi kita. seharusnya itu Panglima. Jadi kehadiran jangan sampai nanti itu. Panglima, kepala staf itu satu tubuh. Satu tubuh. Jangan sampai undangannya sendiri-sendiri lalu diadu dua ini. Nah, ini yang enggak boleh. Ya satu Ini tubuh. dari Itu enggak boleh. Ya. apa pengiriman undangan Iya, aja. tapi kayak Iya. tapi Soalnya justru ada di tapi sini. Bang Re, Iya, cek. Bang Re Harus kayak satu. Bang Re kayaknya Bang Effendi paham apa yang dibilang Pak Sulaiman, satu tubuh, tapi belum tentu satu pikiran gitu. Makanya satu. Kok satu tubuh diperlakukan beda-beda? Beda. Kalau satu itu undangannya satu, ya sudah. Ya seperti itu ya, ya jangan. Oke. Lalu ini kemudian diadu ini. Iya, Wah, iya. Itu nggak boleh. Nah, makanya kita Itu klarifikasi nggak boleh. dulu nih. Iya. Ya, kita udah kedatangan Kenapa? Intern TNI itu sudah punya mekanisme. Ada aturan, ada mekanisme, Iya. ada budaya, ada hati segala Iya. macam itu. mohon izin Pak, Kemendan. Pak izin, Pak. Iya, ini udah 2 kali saya mau nyebut nama beliau ini. Iya. Pak Bobby Rizaldi. Halo Iya. Pak Bobi. Ya, karena Tapi Pak Bobi ini belum dengar tadi istilah Iya. belok kanan Iya. kanan sini nih. Nanti kita sampaikan. Nah, tadinya Pak Bobi mau datang, tapi karena
beliau takut di Anniversary. PAW sama konstituen utama kan, yang di rumah, makanya mau izin lewat Zoom gitu. Karena ulang tahun pernikahan ya. Selamat dulu Pak Bobi ya. Selamat ulang tahun pernikahan Mas Bobi. Ya, ini agak berat di perjuangan Anda. Kalau Pak Bobi tahu lah. Nah, Pak Bobi, ini pertama ini soal surat. Yang kedua, ini ada kata Pak Sulaiman tadi ada ketidakpahaman tentang kultur militer gitu di Komisi 1. Ini cara kerja militer itu cara berpikirnya beda sama organisasi sipil, organisasi demokrasi gitu misalnya. Nah, ini juga soal undangan tadi juga perlu diklarifikasi tuh yang paling utama itu. Ya silakan Pak Bobi. Siap. Nah, kalau sama Om Ponto ini udah biasa kita ini berdebat. Tapi kali ini saya sama dengan Om Ponto sama Om Rey. Kalau dari soal surat, ya surat itu kan karena rapatnya itu agendanya kan agenda anggaran. Jadi suratnya itu adalah kepada pengguna anggarannya, yaitu kan Kemhan. Nah, yang kedua soal ketidakpahaman, itulah yang sebenarnya yang kami sampaikan itu di media, bahwa ya Komisi 1 itu kan orangnya banyak. Bukan cuma satu. Jadi kalau yang nggak paham itu yang mana? Karena buat kami tidak hadir itu biasa-biasa saja, orang menterinya saja tidak hadir. Dan itu juga di rapat-rapat sebelumnya banyak kok. KSAU pernah diwakili atau oleh wakilnya, KSAL juga sering diwakili. Nah, jadi secara objektif kalau dilihat dari undang-undang TNI kan itu tugas-tugasnya ada tuh di pasal 16, itu tugasnya kepala staf, terus pengerahan personil segala macam itu di Panglima. Terus kita lihat juga secara tupoksi mereka tidak ada yang berbeda. Waktu ada kejadian di Papua bulan Januari 2022 kan sempat ditanyakan, kenapa kok tidak dilakukan pengejaran oleh Angkatan Darat, ya kan? KSAD TNI Angkatan Darat itu menyiapkan personelnya, tapi pengerahannya, operasinya itu kan di Panglima, dan Angkatan Darat sudah menyiapkan personelnya. Nah, kalau kita melihat secara objektif kan mana disharmoninya? Tidak ada disharmoninya. Kalau misalkan yang dikatakan ada soal-soal pribadi, ya itu kan kita tidak mau masuk di ranah yang subjektif. Kita ini kan hanya melihat dari ranah tugas, fungsi, sesuai dengan undang-undang atau tidak. Jadi selama itu tidak ada ketidaksesuaian, ya itu menurut saya adalah subjektivitas lah dan masing-masing. Tapi sekali lagi Om Rey, Komisi 1 itu kan orangnya 55 orang gitu loh. Jadi kalau ada satu yang nanya yang lain-lain itu bukan berarti generalisir semuanya gitu loh. Kira-kira gitu. Gimana? Bukan Bung Bobi, bukan. Kita ke teknis surat dulu deh, karena teknis surat ini akar masalah ternyata di teknis surat. Surat. Mengapa semua angkatan ini diundang sendiri-sendiri tanpa melalui Panglima? Itu satu. Yang kedua, mengapa suratnya juga seperti tidak ditembuskan kepada, saya nggak tahu, ditembuskan kepada Panglima. Dan yang ketiga, kalau itu rapat anggaran, mengapa seluruh kepala staf ini juga harus diundang? Apakah nggak cukup diwakili Panglima saja? Kalaupun misalnya ya dibutuhkan, ya, karena ini tidak berhubungan dengan tupoksi mereka sebagai kepala angkatan. Kan kepala angkatan nggak ngurusin uang, yang ngurusin uang ya Menhan kan kira-kira gitu. Kasih dulu mic-nya Bang. Iya, tapi kan kalau soal uang tetap aja ujung-ujungnya ke Menhan kalau soal itu, kecuali kita bicara soal misalnya kasus yang berhubungan dengan Papua, ya kita ya. Tadi selamat Papua tadi. Betul, dan seterusnya itu gitu. Nah ini gimana ceritanya kok surat dibuat berbeda-beda? Tadi Pak Ponto benar, tiba-tiba Panglima sama Kasat baru saling tahu, lo diundang juga ya gitu ya kan, kok bisa gitu lo kira-kira tuh. Sorry, saya klarifikasi dulu sedikit Bang Rey. Ya kalau Pak Sulaiman pasti benar. Beliau yang di sana. Kalau dia salah, kembali ke pasal 1. Senior apa tadi dia? Kendunoro. Coba Bung Bobi. Ya, silakan Bang Bobi. Jadi begini, ya kalau rapat anggaran itu dalam satu siklus setelah nota keuangan itu biasanya memang ada 2 kali. Nah ini adalah rapat yang pertama.
Nah, biasanya memang lengkapnya itu surat itu biasanya kan gini, pengguna anggarannya itu Kemhan, tapi biasanya ditembuskan semuanya. Dan ini memang mereka itu hadir, yang presentasi itu Kemhan. Mereka tuh ditanyakan kalau ada pertanyaan, karena biasanya dalam agenda itu selain anggaran termasuk ada isu-isu aktual. Jadi memang secara presentasi mereka tidak presentasi masing-masing, karena kalau presentasi masing-masing mereka ini kan UO. Kemhan itu terdiri dari 4 UO, 3 matra dengan 1 mabes. Nah, kalau anggaran itu yang presentasi betul Wamenhan. Tapi kalau ada isu aktual biasanya ya yang relevan dijawab oleh matra masing-masing. Nah, dalam hal anggaran ini biasanya siklus yang setelah nota keuangan rata-rata dari berapa tahun terakhir itu lengkapnya biasanya pas lagi terakhir udah mau persetujuan di badan anggaran. Nah, kita ini masih ada rapat yang sekali lagi rapat terakhir yang biasanya Menhan pasti hadir. Nah, ini yang nanti kita lihat kalau misalkan biasanya ini semua lengkap karena itu menjelang pengesahan RUU APBN 2023 itu sekitar minggu pertama Oktober karena kita reses di 6 Oktober. Jadi kalau surat betul itu suratnya utamanya adalah ke Kemhan, yang lain itu ditembuskan karena konteksnya ini rapat anggaran yang presentasi itu hanya si Wamenhan. Yang lain itu duduk kalau ada anggota yang nanya atau kalau ada isu-isu aktual yang relevan dengan matranya masing-masing. Kira-kira gitu. Oke. Gimana Bang Rey? Udah kita sudah soal persuratan ini ya. Surat aman ya. Iya. Nah, tapi kita kan bicara Tidak aman. Banyak pertanyaan tapi kita sudahi aja. Iya.